Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Di kesempatan kali ini kami ingin membagikan sedikit ilmu tentang filsafat. Kami harap setelah melihat video ini teman-teman teredukasi. Baiklah, mari kita masuk ke pembahasannya. Rasionalisme, atau gerakan rasionalis, adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran dapat diperoleh hanya melalui hasil pembuktian, logika, dan analisis terhadap fakta. Segala sumber pengetahuan dalam rasionalisme berasal dari akal pikiran atau harus bersifat rasional realistis. Tanpa adanya rasio, manusia tidak akan dapat memperoleh pengetahuan. Dengan demikian, fungsi panca indera manusia di dalam aliran filsafat rasionalisme adalah mendukung akal dalam memperoleh pengetahuan. Rasionalisme berkembang di dunia barat, dunia Islam, dan ateisme. Aliran yang berkembang pada rasionalisme meliputi rasionalisme radikal, rasionalisme kritis dan rasionalisme moderat. Pemikir utama yang mengembangkan rasionalisme antara lain René Descartes, 1596-1650, Baruch de Spinoza, 1632-1677, dan Gottfried Leibniz, 1646-1716. René Descartes. René Descartes sering disebut sebagai bapak filsafat modern. René Descartes lahir di La Haye-Touraine, Prancis dari sebuah keluarga borjuis. Ayah Descartes adalah ketua parlemen Inggris dan memiliki tanah yang cukup luas, borjuis. Ketika ayah Descartes meninggal dan menerima warisan ayahnya, ia menjual tanah warisan itu, dan menginvestasikan uangnya dengan pendapatan 6 atau 7 ribu franc per tahun. Dia bersekolah di Universitas Jesuit di La Fleche dari tahun 1604-1612. Yang tampaknya telah memberikan dasar-dasar matematika modern walaupun sebenarnya pendidikan itu bidang hukum. Pada tahun 1612, dia pergi ke Paris, namun kehidupan sosial di sana dia anggap membosankan, dan kemudian dia mengasingkan diri ke daerah terpencil di Prancis untuk menekuni geometri. Nama daerah terpencil itu Faubourg. Teman-temannya menemukan dia di tempat perasingan yang ia tinggali, maka untuk lebih menyembunyikan diri, ia memutuskan untuk mendaftarkan diri menjadi tentara Belanda, 1617. Ketika Belanda dalam keadaan damai, dia tampak menikmati meditasinya tanpa gangguan selama 2 tahun. Tetapi, meletusnya perang 30 tahun mendorongnya untuk mendaftarkan diri sebagai tentara Bavaria, 1619. Di Bavaria inilah selama musim dingin 1619-1620, dia mendapatkan pengalaman yang dituangkannya ke dalam buku Discours de la Méthode, Russell, 2007-733. Descartes, kadang dipanggil penemu filsafat modern, dan bapak matematika modern, adalah salah satu pemikir paling penting dan berpengaruh dalam sejarah barat modern. Dia menginspirasi generasi filsuf kontemporer dan setelahnya, membawa mereka untuk membentuk apa yang sekarang kita kenal sebagai rasionalisme kontinental, sebuah posisi filosofikal pada Eropa abad ke-17 dan 18. Pemikirannya membuat sebuah revolusi falsafi di Eropa karena pendekatan pemikirannya bahwa semuanya tidak ada yang pasti, kecuali kenyataan bahwa seseorang bisa berpikir. Ini juga membuktikan keterbatasan manusia dalam berpikir dan mengakui sesuatu yang di luar kemampuan pemikiran manusia. Karena itu, ia membedakan pikiran dan fisik. Pada akhirnya, kita mengakui keberadaan kita karena adanya alam fikir. Dalam bahasa Latin kalimat ini adalah cogito ergo sum, sedangkan dalam bahasa Prancis adalah je pense donc je suis. Keduanya artinya adalah aku berpikir maka aku ada. I think, therefore I am, atau I think, therefore I exist. Baruch de Spinoza, 24 November 1632 – 21 Februari 1677, juga dikenal dengan nama pena latinnya Benedictus de Spinoza, adalah seorang filsuf asal Portugis Yahudi. Sebagai cikal bakal Age of Reason, Spinoza secara signifikan mempengaruhi kritik Alkitabiah modern, rasionalisme abad ke-17, dan konsepsi kontemporer tentang diri dan alam semesta, menjadikan dirinya sebagai salah satu filsuf paling penting dan radikal pada periode modern awal. Ia dipengaruhi oleh Stoicisme, Maimonides, Niccolò Machiavelli, René Descartes, Thomas Hobbes, dan berbagai pemikir Kristen heterodoks pada zamannya. Spinoza lahir di Amsterdam dari keluarga Marrano yang meninggalkan Portugal menuju Amsterdam yang lebih toleran. Dia mendapat pendidikan tradisional untuk anak laki-laki Yahudi, belajar bahasa Ibrani dan mempelajari teks suci.
Dia adalah bagian dari komunitas Yahudi Portugis yang kaya, di mana ayah pedagang imigrannya adalah salah satu anggota terkemuka. Sebagai seorang pemuda, Spinoza secara permanen dikeluarkan dari komunitas Yahudi karena menentang otoritas rabi dan memperdebatkan keyakinan Yahudi. Setelah pengusirannya pada tahun 1656, ia tidak berafiliasi dengan agama apapun, melainkan fokus pada studi filsafat. Dia memiliki pengikut berdedikasi, atau sekte filosofis, yang bertemu untuk mendiskusikan tulisannya. Spinoza menantang asal-usul ilahi dari Alkitab Ibrani, sifat Tuhan, dan kekuasaan duniawi yang dimiliki oleh otoritas agama, baik Yahudi maupun Kristen. Ia sering disebut ateis oleh orang-orang sezamannya, meskipun dalam karyanya Spinoza tidak pernah membantah keberadaan Tuhan. Filsafat Spinoza mencakup hampir setiap bidang wacana filsafat, termasuk metafisika, epistemologi, filsafat politik, etika, filsafat pikiran, dan filsafat ilmu pengetahuan. Dengan reputasi abadi sebagai salah satu pemikir paling orisinal dan berpengaruh pada abad ke-17, Rebecca Goldstein menjulukinya sebagai Yahudi pemberontak yang memberi kita modernitas. Gottfried Wilhelm Leibniz, 1 Juli 1646, 14 November 1716, adalah seorang polimatik Jerman yang aktif sebagai ahli matematika, filsuf, ilmuwan, dan diplomat yang menemukan kalkulus di samping banyak cabang matematika dan statistik lainnya. Leibniz disebut sebagai jenius universal terakhir, karena pengetahuan dan keterampilannya di berbagai bidang dan karena orang-orang seperti itu menjadi kurang umum selama revolusi industri dan penyebaran tenaga kerja khusus setelah masa hidupnya. Ia adalah tokoh terkemuka dalam sejarah filsafat dan sejarah matematika. Ia menulis karya mengenai filsafat, teologi, etika, politik, hukum, sejarah, filologi, permainan, musik, dan kajian lainnya. Leibniz juga memberikan kontribusi besar pada fisika dan teknologi, dan mengantisipasi gagasan yang muncul kemudian dalam teori probabilitas, biologi, kedokteran, geologi, psikologi, linguistik, dan ilmu komputer. Selain itu, ia berkontribusi pada bidang ilmu perpustakaan dengan merancang sistem katalogisasi saat bekerja di perpustakaan Herzog August di Wolfenbüttel, Jerman, yang akan menjadi panduan bagi banyak perpustakaan terbesar di Eropa. Kontribusi Leibniz pada berbagai subjek tersebar di berbagai jurnal terpelajar, dalam puluhan ribu surat, dan dalam manuskrip yang tidak diterbitkan. Dia menulis dalam beberapa bahasa, terutama dalam bahasa Latin, Prancis dan Jerman. Sebagai seorang filsuf, ia adalah perwakilan terkemuka rasionalisme dan idealisme abad ke-17. Sebagai seorang ahli matematika, pencapaian utamanya adalah pengembangan gagasan utama kalkulus diferensial dan integral, terlepas dari perkembangan kontemporer Isaac Newton. Matematikawan secara konsisten menyukai notasi Leibniz sebagai ekspresi kalkulus yang konvensional dan lebih tepat. Pada abad ke-20, gagasan Leibniz tentang hukum kontinuitas dan hukum homogenitas transendental menemukan rumusan matematis yang konsisten melalui analisis non-standar. Ia juga merupakan pionir di bidang kalkulator mekanik. Saat berupaya menambahkan perkalian dan pembagian otomatis ke kalkulator Pascal, dia adalah orang pertama yang mendeskripsikan kalkulator kincir pada tahun 1685 dan menemukan roda Leibniz, yang kemudian digunakan dalam aritmometer. Kalkulator mekanis pertama yang diproduksi secara massal. Dalam filsafat dan teologi, Leibniz paling terkenal karena optimismenya, yaitu kesimpulannya bahwa dunia kita, dalam arti tertentu, adalah dunia terbaik yang bisa diciptakan Tuhan, sebuah pandangan yang terkadang dicerca oleh para pemikir lain, seperti Voltaire dalam satirnya. Novel Candide. Leibniz, bersama dengan René Descartes dan Baruch Spinoza, adalah salah satu dari 3 rasionalis modern awal yang berpengaruh. Filsafatnya juga mengasimilasi unsur-unsur tradisi skolastik, terutama asumsi bahwa sejumlah pengetahuan substantif tentang realitas dapat dicapai dengan penalaran dari prinsip-prinsip pertama atau definisi-definisi sebelumnya. Karya Leibniz mengantisipasi logika modern dan masih mempengaruhi filsafat analitik kontemporer, seperti penggunaan istilah dunia yang mungkin untuk mendefinisikan gagasan modal. Nah, setelah mendengar penjelasan dan mendengar teori dari beberapa tokoh tadi tidak lengkap jika kita tidak mendiskusikan lagi teori-teori mereka,
Maka saatnya kita melakukan sesi diskusi. Di sini ada teman saya Muhammad Ashraf dan Abdul Aziz Rida yang akan mendiskusikan siapa tokoh favorit mereka dan apa alasan mereka menyukai tokoh tersebut. Mari kita lihat diskusinya. Halo, apa kabar Aziz dan Ashraf? Pastinya baik kan? Setelah mendengar penjelasan tadi, bisakah kalian memberitahukan siapa sih tokoh favorit kalian dan apa alasannya? Baiklah. Kalau menurut saya tokoh favorit saya yaitu René Descartes karena saya suka dengan metode keraguan yang dia kemukakan. Dengan metode ini kita bisa mendapatkan hasil lebih maksimal dan saya juga suka dengan hasil karyanya yaitu di Cours de la Méthode yang sudah mendunia. Kalau saya, Ashraf, saya lebih suka dengan Gottfried Wilhelm Leibniz karena saya suka dengan teorinya yang Theodice, Tentative d'explication du mal qui existe dans le monde malgré la bonté de Dieu, de la nature, de la société, ou de la homme. Yang artinya mencoba menjelaskan kejahatan yang ada di dunia meskipun Tuhan, alam, masyarakat, atau manusia baik. Teorinya ini begitu indah karena mengandung unsur ketuhanan dan alam semesta dan saya juga suka dengan karya beliau yaitu Monodologi. Terima kasih Ashraf dan Aziz tentang pendapat kalian. Nah teman-teman semuanya, dengan ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya rasionalisme adalah suatu pemikiran yang sangat bergantung akan akal seseorang dan tokoh-tokoh yang mengembangkannya sangatlah berperan penting bagi filsafat, terlebih pada ilmu filsafat modern. Tiga tokoh yang tadi merupakan tokoh-tokoh besar dan penting. Nah teman-teman, sepertinya sudah saatnya kita berpisah. Saya Fathir Nofrizal pembuat video ini dan teman-teman saya Aziz dan Ashraf ingin mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan atau informasi yang kurang rampung, teman-teman dapat mendiskusikannya lagi. Dan jika terdapat kesalahan dalam pengungkapan atau penulisan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.